Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udzubika ya Rabbana minar riya' wal ujbi wal kibri wal nifaq. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satirul uyub isturil uyub wa ya mutahhiral kurubi taghhiril kulub. A'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Husnudzan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat, karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah, sehingga dia akan capek.
orang itu akan capek dengan amal yang banyak, karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung, mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan, beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia, mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia, ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah, dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah habana, fadal habana. Masyaallah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi, dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyakumar rajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusolli, melakukan salat. Contoh satu amal, satu orang melakukan salat, ayyakumar rajulu yusolli fazuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan sholat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah, ini syirik khafi, atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pambungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik, aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah.
Setan nyuruh ibadah sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu nggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja nggak mikir, sering kredit. Akhirnya kan gaji suaminya nggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi nggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, nggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telepon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, nggak langsung. Jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak. Kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun nggak pernah putus. Apalagi? Dia. Mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, nggak diterima oleh Allah karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya, atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah. Sedekah masya Allah, sampai pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwalu ma tusa'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada 3 model manusia. 3 model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyuqala agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-mujahid, perang, dia di medan laga liyuqala, supaya disebut. Atau al-munfik, orang berderma, liyuqala, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Ya, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia.
Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk dia sebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah. Dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nggak usah sedekah nanti, nggak usah beramal baik. Kok bukan begitu? Kalau memang orang nggak kenal Allah, sedekah nggak sedekah tetap nggak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah toh dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti nggak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending nggak usah sedekah deh. Ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini 3 amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim lihat, alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatil dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang nggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya. Tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut.
Ada orang lah kalau begitu mending tidak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau nggak ada amal, nggak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang nggak beramal, yang nggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita nggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan berarti riya nggak dapat pahala. Lalu Nabi kata, aro'aita. Ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia? Apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman, karena dia sanjung oleh orang tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu. Jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik, ini kita kasih gambaran-gambaran. Jadi ada orang gara-gara perceramah begini lalu nggak bersedekah tadi, itu salah. Atau di sana ada lagi berita dari baginda Nabi, orang salah memahami tentang agar kita tetap menjaga keikhlasan, ada yang sering disebut dengan sedekah sirri, sedekah sembunyi. Dalam hadis yang panjang, sab'atun yudhillumuhullahu yawma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang dilindungi, yang ini 7 orang yang mendapatkan perlindungan payung dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali dari Allah. Di antaranya yang ke-5 atau yang ke-6, rajulun yatasaddaqu bisadaqatin, orang bersedekah fa akhfaha, disembunyikan. Cara bersedekah disembunyikan, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai ibaratnya itu tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Ini makanya kita ingin belajar itu menghindari salah faham. Ini hadis ini memang benar begitu, cuman maksudnya itu bukan berarti Anda ini menghindar dari sedekah terang-terangan. Akan tetapi hendaknya kita itu kalau bersedekah, semakin tidak diketahui orang, di dalam hati kita semakin senang. Nah, ini harus kita pahami. Bukan berarti langsung nanti saya nggak usah sedekah terang-terangan. Nah, ini hadis ini ternyata ada orang salah paham. Hadis ini paling disenangi oleh orang pelit. Paling seneng orang pelit di saat diajak bersedekah langsung ngomong, mau sedekah aja kok ngomong-ngomong, kan sedekah sembunyi-sembunyi. Memang betul, dia tidak sedekah. Paling hati-hati.
Makanya saya paling ini, kalau orang paling seneng hadis ini pasti pelit ya. Paling seneng di saat suruh sedekah langsung ngomong sedekah siri ya, sedekah siri nggak ada yang tahu. Ini hati-hati, nggak usah dibohongin deh. Oh ya ampun, nggak usah sedekah aja pakai cerita-cerita. Wah, berarti dia pelit. Orang ikhlas nggak pernah takut sedekah terang-terangan. Tapi sedekah siri itu dilakukan untuk memerangi riya yang bisa tumbuh muncul karena sedekah terang-terangan. Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai baginda Nabi, ayat turun untuk beliau yang pandai, cerdas di dalam bersedekah. Beliau bersedekah bil-laili wan nahari sirra wa alaniyata. Jadi kalau sedekah beliau itu bagi. Sedekah beliau itu, kalau punya duit 4 juta dibagi 4. Bil-laili wan nahari, ada sedekah yang diberikan 1/4 di malam hari, 1/4 di siang hari, 1/4 terang-terangan, 1/4 sembunyi-sembunyi. Begitu rindunya beliau agar diterima amalnya, tidak tahu dari mana itu yang diterima. Nah, ternyata nanti Imam Ghazali mengajari, ternyata untuk memerangi riya itu adalah bukan sedekah sirri dulu. Sedekahlah terang-terangan, baru nanti sedekah sirri. Bukan langsung sedekah sirri, itu mah orang pelit. Catat ini. Sedekah itu kalau pengen belajar ikhlas, sedekahlah terang-terangan 100 juta dikenal orang, tidak bawa 100 juta. Setelah itu baru 100 juta sembunyi, itu yang benar. Enggak ada 100 juta terang-terangan sembunyi dong, enggak ada sembunyinya bahkan. Itu orang pelit. Ayo, yang sering dengan hadis sedekah sirri, sedekah sembunyi, orang pelit. Hobi paling hafal 10 hadis sedekah sirri dihafal semua oleh dia. Enggak, ayat terang-terangan enggak tahu. Jadi sedekahlah terang-terangan. Sedangkan sedekah terang-terangan itu nanti lihat akan diperangi kita, akan memerangi rasa senang tadi dengan sembunyi. Sedekah sembunyi adalah untuk mengembalikan sedekah terang-terangan yang ternyata kita nikmati sanjungan orang gara-gara sedekah terang-terangan. Jadi jangan ragu, ayo sedekah, sedekah bismillah. Bahkan ulama setelah itu membahas mana lebih bagus, sedekah terang-terangan atau sedekah sembunyi. Ini kasusnya, perbandingan ini harus netral dong, perbandingan yang serius. Maksudnya apa? Sedekah terang-terangan yang ikhlas sama sedekah sembunyi yang ikhlas gitu. Lah kalau perbandingannya sedekah terang-terangan gak ikhlas sama sedekah sembunyi yang ikhlas, ya pasti sedekah sembunyi yang ikhlas. Sedekah terang-terangan ikhlas, sedekah sembunyi ikhlas, mana yang lebih bagus? Yang menjadikan lebih bagus adalah dari niatnya dia. Kalau dia sedekah terang-terangan, ternyata dia punya niat untuk mengajari yang lainnya agar ikut bersedekah, maka ini lebih bagus daripada sembunyi. Yang melakukan sembunyi karena dia takut tadi, setelah sedekah terang-terangan takut terus dalam riya, maka dia merangi dengan sembunyi, maka lebih bagus bagi dia. Lalu mana yang paling tepat buat kita? Sesaat kita sedekah terang-terangan, sesaat kita sedekah sembunyi-sembunyi. Dikunci semuanya, nggak ada yang main-main nanti setelah ini. Nggak ada orang beralasan nggak sedekah, senang sedekah sirri ada. Yang mau terang-terangan, kalau betul Anda ikhlas di saat sedekah terang-terangan, Anda pasti bisa sedekah sembunyi. Kalau belum bisa, dicontohkan kalau sholat dengan jamaah, sholatnya panjang, Allahu Akbar, tapi di saat sholat sembunyi super kilat. Nah inilah, makanya sederhana Imam Ghazali, kalau kamu ingin memerangi riakmu, tidak harus sembunyikan amalmu, biarkan dilihat oleh orang. Nggak apa-apa lihat orang, tapi ingat, berbuatlah pekerjaan yang serupa di tempat tersembunyi. Sholat depan orang, Allahu Akbar, 10 rakaat dilihat, bilang kepada hawa nafsu, hei hawa nafsu, asik ya dilihat oleh orang banyak ya, betul, asik, oke, ayo pulang. Dia harus bisa di rumah dikunci kamar, cekrek,
20 rakaat. Kalau nggak bisa, jangan sok ngomong ikhlas-ikhlasan. Kan gitu cara meranginya. Jangan malah, wah nanti nggak usah deh, nanti nggak enak sholat dilihat orang. Disebutkan qadiyat mengatakan tarakul amali li ajlin nasi riya'u riyaun. Kalau nggak mau berbuat baik karena dia pengen takut dilihat orang, ini riya sudah. Lakukan, tapi nanti tinggal ditambah. Enteng, nggak susah. Saya jual 5 juta, ini sedekah 5 juta, sudah terlanjur orang, nggak apa-apa, lihat 5 juta, biarlah gitu. Hawa nafsu asik 5 juta lihat orang, paling banyak sedekah di kota amal sembunyi 10 juta. Dan kita harus begitu melatih diri kita ini terus, biar kapok, biar hawa nafsu kita tuh menjadi hawa nafsu yang setelah menjadi hawa nafsu yang marah bisu, terus kita perangi menjadi yang lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Hawa nafsu sudah lelah, aduh percuma mau ngelarang sedekah, tetap sedekah. Nanti mau senang-senang disanjung orang, tetap sembunyi juga sedekah. Hawa nafsu kita bikin kapok yang ada dalam diri kita. Nah, ini gambarannya tentang ilmu memerangi riya dan bagaimana menumbuhkan ikhlas di hati kita. Adapun masalah untuk menguatkan keikhlasan, kita harus tahu kerinduan, kita harus tanamkan, suburkan kerinduan kepada Allah, bahwasanya ada surga, ridha Allah, kehidupan yang indahnya tidak bisa dikira-kira. Begitu indahnya, kalau seandainya ada orang hidup di dunia nggak pernah sakit, enak terus dan sebagainya, Masya Allah, tiba-tiba suruh injakan kaki sesaat, sedetik di surga, keluar lagi. Gimana kenikmatanmu di dunia dulu? Gak ada apa-apanya. Baru masuk surga, keluar lagi ibaratnya. Kenikmatan di dunia yang katanya begitu banyak, gak ada apa-apanya dengan sesaat masuk surga. Atau cari orang yang di dunia paling sengsara, sudah sakit, korengan, jantungan, paru-paru, segala macam, mangrat, hidupnya susah, tempelengin orang, istri cerewet, komplit. Suruh nyebur ke neraka, keluar lagi. Gimana rasa seksa di dunia dulu? Nggak ada apa-apanya dibanding seksa di neraka. Begitu loh. Begitu indahnya surga, begitu menyeramkannya neraka. Kita harus yakin itu. Surga indah. Hadirkan surga di mata kita setiap saat. Ridha Allah, ada baginda Nabi melihat Allah. Dan memang nggak bisa dibayangkan, karena bayangan kita nggak akan mampu membayangkan surga yang baginda Nabi menyebutkan mala'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga keindahan yang ada di surga. Terus suburkan keyakinan kita di hati tentang surga. Ada ridho Allah terus. Kehidupan di dunia, ya kita berusaha di dunia agar baik, dan itu juga pendidikan dari baginda Nabi, ajaran dari Allah. Dalam memohon pun kita memohon dengan permohonan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia baik, mesra rumah tangga, badan sehat, rezeki cukup. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh kita berusaha di dunia yang baik-baik. Nah, tapi kerinduan kepada akhiratnya harus kita perkuat. Sebetulnya ini sudah ada pada kita ini, cuman kadang kurang kita sirami sehingga kurang begitu subur. Anda itu datang ke sini itu karena Anda yakin surga kok. Kalau enggak mau datang ke sini, yakin. Cuman keyakinan ini enggak pernah kita sirami terus sehingga menjadikan kita dalam segi perbuatan kita semakin ikhlas, semakin ikhlas. Kenapa Anda melakukan sholat? Kenapa Anda puasa Ramadan, nahan lapar semacam itu? Kenapa Anda datang ke sini? Kenapa Anda menyaksikan acara ini? Karena ada iman di hati Anda, kerinduan kepada surga, ridho Allah. Ini kalau nggak rindu nggak mau ngapain? Cuma ini kadang kurang kita sirami sehingga kurang menjadi subur, dan karena kurang subur ya tiba-tiba ketutup dengan hawa nafsu kita sehingga menjadi malas. Padahal dia ngerti tahajud pahalanya gede, tapi nggak tahajudan dia. Dia ngerti membangun
Pesantren, bangun masjid, ini pahala mengalir terus. Dia ngerti, cuman nggak keluar-keluar duitnya. Ntar dulu, keburu mati. Nggak bisa dicari. Yang bisa dicari waktu di alam barzah nanti adalah semua harta yang pernah ia berikan waktu dia masih hidup. Makanya menjadilah orang kaya yang cerdas. Jangan sampai kekayaan yang sudah kita cari bertahun-tahun, kita kumpulin bertahun-tahun, giliran kita mati, kita tinggal. Anda harus bisa menyifati kalau itu kebodohan. Seperti ada orang pergi ke pantai, ke laut, nyelam ingin cari permata. Setelah dapat permata, Masya Allah, taruh di perahu di pinggir sungai, taruh ditinggal begitu saja. Gila dia. Dia sudah nyelam cari permata, sudah dapat, ditinggal. Nggak dibawa pulang dia. Loh, terus ngapain kamu cari permata nyelam-nyelam ke dalam? Ya saya gila memang kok nyelam. Sama. Loh, Anda ini cari uang setiap hari, siang malam, kerja keras, meres keringat, banting tulang. Sudah mengumpulkan kekayaan yang begitu banyak. Lalu, kenapa tidak Anda bawa? Bawa dong. Bawa kemana? Kok bawa kemana? Anda ini kan punya keimanan kan begitu. Dibawa mati. Dan makanya terjemahan kematian pernah kami sampaikan, tidak ada terjemahan setepat terjemahan. Kalau bahasa Arab mah jelas, nggak usah pakai terjemahan. Untuk diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab, yang paling tepat bahasa Indonesia. Orang mati bahasa Indonesia apa? Meninggal dunia. Tapi orang Indonesia kok nggak paham bahasa itu. Meninggalkan dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Untuk siapa? Untuk anak. Nggak kita bawa nanti di akhirat, kecuali dunia yang sudah kita kirimkan ke pesantren, ke masjid, kita bantu fakir miskin dan seterusnya. Ayo kita berpikir itu semuanya. Kita harus jadi orang kaya dong nanti. Di akhirat kaya raya. Belum nanti juga janji Allah, kalau kita sering bantu orang lain, Allah akan bantu kita, sering berderma, Allah akan ganti. Itu kan babnya dunia lagi itu sebetulnya. Itu juga perlu untuk motivasi kita agar semangat dengan janji Allah. Maksudnya, kalau kita berbuat baik, nanti Allah akan balas. Tapi kalau balasan di dunia, tidak seindah balasan di akhirat. Tapi kan sah juga kita. Kita sah mencari balasan di dunia, misalnya. Anda bersedekah, nanti Allah akan balas dengan segala kebaikan. Allah beri kemudahan. Anda melakukan sholat, Allah akan beri kebaikan. Ya, itu kan janji Allah. Baik ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian kita akan langkah terakhir menyikapi ilmu yang kita dapat. Ilmu ikhlas, ilmu riya ini adalah ilmu pribadi. Di saat Anda bicara riya, jangan ke sana. Bicara ikhlas, jangan ke sini. Maksudnya, pastikan Anda tidak pernah berkata, aku ikhlas. Ikhlas itu di hati, nggak usah diucapkan di lisan. Begitu juga riya, jangan nunjuk orang kalau dia riya. Karena riya sangat halus, dikatakan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam dan seterusnya tadi. Cuman kita kadang kebalik, gampang nilai orang itu riya. Riya itu gampang. Kalau riya ke sini mencurigai hawa nafsu kita yang senang disanjung, riya ke sini, jangan sekali-kali nunjuk orang riya. Jangan sekali-kali menunjuk orang riya. Tapi kalau ingin menunjuk riya ke dalam diri nih, kalau ikhlas bisa kita ke orang lain. Husnudzon orang itu ikhlas. Tapi kalau sini jangan. Justru kita curigai, karena kita ada hawa nafsu kita. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Karena mengatakan ikhlas itu sendiri ternyata bisa jadi menjadi hakikat riya. Aku ikhlas. Oh, ikhlas, ajib. Aku ikhlas. Ikhlas. Bisa dilihat oleh orang kalau dia loh, itu riya ternyata. Pengen dilihat orang sebagai seorang yang ikhlas. Nah, jangan nunjuk orang lain riya. Ibu yang solehah dan bapak yang soleh. Ada satu orang datang ke pengurus pesantren, pengurus masjid. Dia sedekah.
Coba Bu lihat. Ibu tiru yang baik, jangan niru yang jelek. Sedekah ternyata pesan kepada Pak Kiainya atau imam masjidnya. Tolong saya sedekah ini diumumkan setiap sebelum khutbah atau setelah khutbah, diumumkan kalau saya sedekah. Pengumumannya yang keras ya. Yang keras sekali, Pak Haji Fulan telah sedekah. Ikhlas atau riya, Bu? Hah? Riya. Sudah dibilang jangan bilang riaknya orang, ibu baru belajar, belum keluar dari majelis sudah ngelanggar ibu ini. Ini ngaji atau ngantuk ibu? Sudah dibilang jangan malah iya. Kok berani ibu bilang riak? Padahal orang itu membersihkan riak. Bagaimana ibu tahu membersihkan riak? Dia nyumbangnya itu 100 juta Bu. Cuman dia pesan kepada imam masjid, tolong umumkan kalau saya sedekah 10 juta. Loh. Ternyata dia memerangi riya. 90 jutanya disembunyikan, Bu. Ayo, ibu berani enggak nyumbang 100 juta, minta diumumkan 10 juta? Oh, ibu sudah terlanjur minta maaf sama orangnya tadi, Bu. Ini belah. Makanya enggak boleh kita nuduh orang riya. Kita harus jangan bilang riya. Nah. Belum tentu orang gayanya begitu menuduh riya. Wong riak itu urusan pribadi kok, biar riak ke sini. Saya senang disanjung saya ini. Nah ini. Tapi kalau kepada orang lain husnudzon, mungkin ya tadi dia. Banyak orang bersedekah, kelihatan orang itu tadi. Cuman diam-diam dia ingin banyak niat dia untuk ngajari orang lain, tapi dibarengi dengan sedekah sembunyi tadi. Agar riya yang bakal datang ke hatinya dipangkas. Jelas ya, jadi nggak boleh kita menunjuk orang lain sebagai orang yang melakukan riya. Sudahlah, sibuklah dengan riakmu sendiri, jangan sibuk dengan riak orang. Itu baru Anda akan sampai kepada ikhlas nanti. Banyak komentar kita ngurusi orang. Sedekah mah enggak kadang-kadang kita, kadang ngurusi orang itu bahaya banget. Baik. Jadi yuk kita ngurusi riak kita. Kalau bicara ikhlas, kalau setiap orang berbuat, kata Imam Haddad mengatakan dalam kitab Risalah Mu'anah, jangan suudon kamu dengan orang yang melakukan sholat. Orang sholat kok disuudon nih, ada sholat apaan? Tidak boleh sudah sholat, ya sholat. Orang melakukan kebaikan, husnudon kalau dia. Apa istilah sekarang? Kalau berbuat baik apa namanya? Istilah yang sering di media itu. Kalau berbuat baik pengen lihat orang apa? Sendak lihat buat baik, enggak berbuat baik pengen dilihat orang apa namanya? Pencitraan. Ini kok suudon pencitraan. Kenapa kok suudon sama orang? Pencitraan ya. Enggak perlu kita sudah. Selagi orang berbuat baik, alhamdulillah. Misalnya ada orang di sana bantu fakir miskin, alhamdulillah. Di sana ada alhamdulillah. Sudah jangan sibuk. Biasanya ada kebencian, kita tidak suka sama orang, kita langsung menilai prasangka buruk kepada orang. Baik, jadi setelah itu ya selesai sudah. Berarti kita sudah ngerti begitu bahayanya riak. Riak itu dikatakan oleh senjata pamungkasnya iblis. Kalau sudah mentok ngelarang orang nggak bisa, kok orang tetap berbuat baik, akan disuntikkan di hati sang pelaku kebaikan racun namanya riya. Setelah itu bubar amalnya, setan ketawa. Ente berbuat baik sebanyak apapun, ente temen gue, ente temen aneh, gitu. Makanya kita jangan mau jadi temannya setan. Seruan, berbuat baiklah terus, lakukan sholat, sholawat, berzikir, sedekah. Dan jangan ragu sedekah terang-terangan untuk dilihat oleh orang lain agar jadi contoh. Sederhana. Setelah itu tumpangi sedekah sembunyi sebesar Anda melakukan sedekah terang-terangan. Ini yang pertama. Yang kedua, sibuklah ngurusi riyakmu sendiri, jangan sibuk ngurusi riyaknya orang. Ini yang harus kita pahami. Kemudian setelah itu ya, untuk mendapatkan keikhlasan yang sejati, kita juga minta kepada Allah.
minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan. Insyaallah dengan begini amal kita tetap jalan, amal terjaga, orang bisa berbuat baik karena mencontoh kita, tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Bismillah. Nah, sekarang apa? Di tetangga Anda, Pak, musola Anda, madrasah diniyah di kiri kanan rumah Anda, masjid dan seterusnya, hidupkan mereka. Hidupkan tempat-tempat tersebut dengan rezeki Anda. Rugi kalau kita tidak berbuat baik. Ada orang suatu ketika ada orang mau pergi ke masjid. Cuman di situ banyak ada perempuan, sering ada nongkrong di situ, duduk di situ. Setan bisikkan, jangan pergi ke masjid. Banyak perempuan di situ, nanti kamu maksiat. Nah ini, kalau dia tidak punya ilmu, ngikuti setan. Iya betul sih, daripada maksiat, mending tidak usah ke masjid. Cuman karena dia punya murabbi, sang murabbi berkata, pergi ke masjid dan usahakan kau tidak melihat, dapat 2 pahala. Pahala memerangi, pahala nahan untuk melihat yang haram, dan sampai ke masjid. Yang masih punya kebiasaan senang disanjung oleh orang, jangan berhenti berbuat baik. Berbuat baiklah Anda dan perangi itu semuanya, Anda dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala memerangi kesenangan dia untuk disanjung manusia. Hebat itu. Malah jangan berhenti berbuat baik. Setelah ini lihat, nggak ada orang pelit lagi setelah ini. Dan ingat, jangan senang-senang pakai hadis sedekah sirri. Jangan-jangan kita golongan orang pelit, sedekah sirri, enggak. Bisa sedekah terang-terang untuk ngasih contoh orang lain. Setelah itu sedekah, baru sedekah sirri. Intinya sedekah sirri baru berlaku kalau Anda sudah sedekah terang-terangan. Kalau hanya ngomong sedekah sirri, nggak pakai terang-terangan, dia pelit, nggak pernah sedekah dia. Baik, ini saja. Imam Ali hebat, contohnya begitu. Semoga Allah memberikan pada kita ketulusan, memudahkan kita beramal baik. Allah menjauhkan kita dari riya. Semoga Allah menjadikan kita contoh kebaikan untuk orang lain, sehingga kebaikan yang mereka lakukan kita mendapatkan pahala kita karena kita memberikan contoh. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.